Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama Ustazah Devina. Hari ini kita akan belajar tentang tari kreasi daerah. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah dengan menyimak penjelasan dari Ustazah, mudah-mudahan teman-teman bisa membedakan berbagai macam bentuk pola lantai dan juga nanti bisa mempraktekannya. Nah, pengertian pola lantai adalah pola yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang. Jadi lebih berkaitan dengan gerakannya, perpindahan posisinya, pergeserannya dalam sebuah ruang dia ketika melakukan tarian tersebut. Bukan berarti dalam ruangan saja ya, tapi dalam suatu tempat ketika dia melakukan tarian tersebut. Kemudian pola lantai ini juga merupakan teknik penguasaan panggung penari. Jadi kalau misalnya kita sebagai penari nih berusaha untuk menguasai panggung, kita biasanya melakukan beberapa gerakan atau beberapa pola lantai yang bisa kita kombinasikan dengan tarian yang akan kita bawakan. Nah, fungsi dari pola lantai ini sendiri untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Begitu teman-teman, kalau misalnya teman-teman pernah melihat tarian, itu kan ada yang tariannya orang-orangnya itu ada yang berjajar lurus ke samping, ada yang lurus ke belakang, ada yang membentuk lingkaran, ada yang membentuk huruf U, huruf V, huruf Z mungkin, dan lain-lain banyak polanya. Tapi hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang pola lantai vertikal, horizontal, diagonal, dan garis lengkung. Yang perlu teman-teman perhatikan dalam pembuatan pola lantai itu harus memperhatikan yang pertama, bentuk pola lantai yang dimaksud. Maksudnya makna dari pola lantai itu apa sih? Biasanya kita sesuaikan juga dengan makna tariannya. Misalnya kalau tariannya itu energik dan memang memerlukan gerakan dan gerakan itu dinamis, kita biasanya menggunakan pola lantai yang diagonal. Kalau misalnya lembut, kalem, bisa yang vertikal, yang garis lurus, atau yang horizontal gitu teman-teman. Kemudian kita juga harus memperhatikan jumlah penari. Ketika kita mau pakai pola lantai, kita lihat nih jumlah penarinya. Kalau misalnya jumlah penarinya itu 100, kira-kira kalau misalnya kita pakai pola lantainya yang horizontal, yang lurus semua dan satu baris doang, itu kira-kira muat atau enggak gitu. Atau misalnya yang lingkaran muat atau enggak. Kalau misalnya diagonal lebih baik atau enggak gitu. Kemudian ruangan, kita harus juga perhatikan ruangan atau tempat pertunjukannya. Nah, tempat pertunjukannya misalnya sebuah panggung. Panggungnya misalnya ukurannya 5 meter kali 5 meter, misalnya seperti itu. Itu kan berarti bentuknya persegi. Nah, mana nih pola lantai yang cocok dengan bentuk panggung tersebut gitu. Jadi jangan sampai kita membuat tarian tapi kita nggak lihat dulu nih panggungnya seperti apa. Kita buat pola lantainya, kita buat gerakannya, lalu kita latihan sampai udah fix ketika kita datang, ternyata malah nggak muat. Akhirnya jangan sampai ada penari yang jatuh gitu dari panggung ke bawah gitu. Atau justru ternyata ketika kita tarikan panggungnya terlalu besar sehingga pola lantai yang kita pilih malah membuat penampilan kita kayak terlihat kurang maksimal karena kita hanya berfokus pada satu titik misalnya gitu. Lalu juga pola lantai yang kita harus memperhatikan dalam membuat pola lantai yaitu gerakan tariannya. Kalau misalnya gerakan tariannya itu monoton di tempat aja, kira-kira perlu nggak pakai yang diagonal atau yang lingkaran? Atau misalnya dia banyak gerakannya, apakah lebih teratur pakai yang mana gitu? Jadi itu yang harus diperhatikan dalam membuat pola lantai pada tarian. Kita masuk ke pola lantai yang pertama ya. Nah, pola lantai yang pertama itu adalah pola lantai vertikal. Nah, pada pola lantai vertikal ini teman-teman bisa lihat di contoh, itu penari itu membuat garis vertikal. Jadi garis lurus yang dari depan ke belakang teman-teman, bukan yang ke samping. Nah, kalau yang ke samping beda lagi namanya. Kalau vertikal itu dari depan ke belakang. Atau kalau misalnya dalam pelajaran matematika, kalau garis yang vertikal itu lurusnya dari atas ke bawah gitu. Nah, kenapa pakai vertikal nih?
pola ini tuh sebenarnya melambangkan antara ikatan manusia dengan Tuhannya. Makanya kalau misalnya kita beribadah itu kita sholat itu melakukan ibadah vertikal, yaitu dari manusia dengan Tuhannya. Kalau kita baik ke sesama manusia itu horizontal, sama gitu. Jadi pola vertikal ini melambangkan ikatan manusia dengan Tuhannya, sehingga pola lantai ini memiliki arti yang magis, yang kuat dan mendalam. Nah, salah satu contoh tariannya adalah tari Yospan dari Papua. Ini tariannya penari-penarinya itu baris ke belakang gitu teman-teman, kayak kita mau baris ketika upacara atau ketika mau masuk kelas itu kan kita baris ke belakang ya. Nah, itu namanya pola lantai yang vertikal. Ini pola lantai vertikal ini juga termasuk ke dalam pola lantai garis lurus ya. Jadi garis lurusnya ada yang ke belakang, ada yang ke samping gitu. Nah, kita bahas sekarang yang garis lurus yang ke samping, yaitu namanya pola lantai horizontal. Nah, pola lantai horizontal itu garis lurusnya ke samping teman-teman, bukan yang ke belakang tadi. Kalau tadi ke belakang namanya vertikal, kalau yang ke samping itu namanya horizontal. Pada pola ini lambangkan hubungan atau ikatan antar manusia dengan manusia yang lain. Jadi manusia satu dengan manusia yang lain. Karena pada dasarnya manusia itu pasti membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Nah, teman-teman, salah satu contohnya adalah tari saman dari Aceh. Kalau teman-teman tahu tari saman ini, dia itu duduknya berdepetan. Bisa teman-teman lihat di contoh ya, di contoh di sini itu duduknya berdempetan, kemudian ada gerakan-gerakan yang mereka itu saling berhubungan, kayak misalnya tangan dengan tangannya dipegang, kaki dengan kakinya nempel kayak gitu. Lalu kita masuk ke pola lantai yang ketiga, yaitu pola lantai diagonal. Pada pola lantai ini penari membentuk garis menyudut dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, jadinya seperti huruf X gitu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat pola lantai yang ini bisa membuat penari lebih indah saat membawakan suatu tarian. Pola ini juga memberi kesan yang kuat dan dinamis. Jadi cocok banget untuk tarian yang memang banyak gerakannya, yang lincah-lincah gitu. Nah, di sini ada contohnya nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat di contoh ini, penarinya itu dia membentuk huruf X. Ada 5 orang kan? 5 orang itu membentuk huruf X gitu. Di sini ada tari panah nih. Nah, kemudian kita akan masuk kepada pola lantai garis lengkung. Nah, tadi kan kalau pola lantai yang garis lurus itu ada yang vertikal dan horizontal. Kalau yang garis lengkung ini juga ada yang garisnya lingkaran, bentuknya lingkaran, bentuk huruf U, melingkar ke depan, melingkar ke belakang. Nah, pola lantai melingkar atau melengkung ini memberi kesan manis, teman-teman. Contohnya ada di tari kecak Bali. Di tari kecak ini tari yang menggunakan pola lantainya melingkar, dan ini bisa berlapis-lapis orang, jadi melingkar gitu. Nah, di sini dari Bali ya tari kecaknya. Kemudian ada juga yang lengkung ke depan. Ini contohnya adalah tari sekapur sirih. Nah, tari sekapur sirih tari sekapur sirih ini adalah contoh tarian yang menggunakan pola lantai yang melengkung ke depan. Tapi lengkung aja ya, nggak melingkar gitu, jadi hanya lengkungan gitu. Nah, sudah selesai pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan pembahasan yang kita simak sama-sama bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman bisa mengetahui apa itu pola lantai, macam-macam pola lantai itu ada apa aja, kemudian juga bisa tahu tarian-tarian apa dengan pola lantainya, pola lantai apa aja. Ini informasi-informasi yang seperti itu sangat mudah sekali bisa teman-teman dapatkan di Google, teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman perlu informasi yang lebih lanjut, teman-teman bisa hubungi Ustazah atau teman-teman bisa cari secara mandiri di Google. Di Google, di buku paket kita, itu banyak sekali informasi. Jadi, teman-teman manfaatkan waktu teman-teman untuk banyak mencari informasi dari manapun sumbernya, baik dari TV, dari buku, dari internet, dari sosial media, dan lain-lain. Tuh. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak. Mudah-mudahan hari ini teman-teman mendapat banyak pembelajaran yang bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.